Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena kita butuh pengakuan Nabi, fadhal Ustaz. Dan kopi juga butuh pengakuan. Ini punya saya atau punya orang dan diakui oleh teman-teman, gitu. Jadi pengakuan itu butuh karena orang bisa semuanya mengakui. Oh, ini punya saya, ini punya saya. Tapi pertanyaan kemudian apakah dia mengakui dia itu punya kita atau tidak? Sama dengan Nabi. Apa kita semua mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pertanyaannya apakah Nabi mengakui kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ juga ada menghadirkan yang bisa menguatkan kita. Ketika Nabi mengakui, maka kita bisa kuat. Apa maknanya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata engkau mencintai, qul in kuntum tuhibbunallaha, mencintai Allah, maka kata Nabi fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan cinta kepada kita, Allah akan memberikan ampunan. Artinya apa? Artinya siapa yang mengikuti Nabi, siapa yang diakui Nabi, maka dia dicintai Allah. Dengan kita menggapai cinta Allah, maka hati kita tenang, hati kita tidak galau, hati kita semakin kuat. Bagaimana kita bisa melihat cinta dengan Allah? Bagaimana kita bisa mencintai karena Allah? Bagaimana kita yang dikhawatirkan, apa yang dikhawatirkan jangan sampai cinta kita kepada Allah kalah dengan cinta kita kepada makhluk-makhluk Allah. Gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, masjid aku lewati, dan tidak ada cuma mengutip orang yang lagi berbunga-bunga. Allah. Masya Allah. Allah. Masih banyak yang berbunga-bunga. Masya Allah. Syukran Pak. Jadi satu, jadi untuk menguatkan hati kita, untuk supaya ada ayat-ayat yang bisa menguatkan kita, bagaimana kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat selesai. Yang kedua, ada ayat yang menguatkan juga, innalladzina qalu rabbunallahu Rabbunallah summa istaqamu. Rabbunallah. Ya, kita buka dulu sama-sama. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Jadi siapa yang mengakui, siapa yang bersaksi Tuhan kami adalah Allah, kemudian summa istaqamu, maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzan. Jangan takut, jangan bersedih, tapi kuatlah. Karena apa? Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi bergembiralah akan surga yang sudah dijanjikan. Saya rasa dua ayat ini cukup. Jadi tidak ada orang takut, tidak ada orang bersedih, tapi semua akan bergembira dengan dua tadi. Dia mengakui Allah sebagai Tuhannya dan senantiasa beristiqamah. Kita mungkin sudah bahas tentang istiqamah di beberapa hari yang lalu. Kita jangan supaya istiqamah kita terjaga, jangan lupa berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang saleh, yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati berkawan. Misalnya 6 orang berkawan, 1 orang yang tidak pambah sambayang baku taman dengan orang yang pambah sambayang, maka dia akan terbawa basambayang. Dalam perjalanan dari Gorontalo ke Manado misalnya 6 orang naik mobil, terus 5 orang berhenti dulu. Kenapa mau berhenti dulu? Supaya apa? Supaya orang masih mau sholat. Yang 1 orang tidak pambah sambayang, oke lah, ente petugas bajaga oto, bajaga sepatu, bajaga sandal, bajaga ini, bajaga makanan dan lain-lain. Akhirnya dia pikir 3 kali dia tidak bersambayang. Dua orang ya, kalau dalam rangka perjalanan suci kepada Allah, kenapa tidak? Mekah saja mereka akan tempuh dengan sepeda, apalagi masjid-masjid yang mereka lewati. Masya Allah, tabarakallah. Iya.
Insya Allah ya. Jadi kalau 6 orang bersahabat, 5 orang pambah sembahyang, 1 orang tidak, maka 1 orang itu yang berjaga. Tapi kalau tidak sembahyang, yang misalnya dua-dua tidak pambah sembahyang, dua-dua berjaga sepeda, dua-dua. Tapi kalau pambah sembahyang, mereka berhenti sama-sama untuk menuju Allah. Maka yang 1 orang akan terpanggil, daripada kita cuma berjaga makanan, daripada kita cuma berjaga oto, daripada kita cuma berjaga sepeda, daripada kita cuma berjaga sepatu, selop, mending kita bersembahyang sama-sama dengan orang. Maka akan terbawa kalau kita berkawan dengan itu. Tapi kalau ada 1 orang yang pambah sembahyang bersahabat dengan 5 orang yang tidak pambah sembahyang, begitu waktu zuhur berkumandang, 5 orang ini lanjut terus, yang 1 orang perasaan bakal berhenti yang 5 orang karena mainnya keroyokan. Maka hati-hati dalam berkawan, pilih kawan yang baik, itu akan menumbuhkan istiqamah kita. Dan kalau kita istiqamah dengan jalan Allah, maka tak ada ketakutan, tak ada kekhawatiran, tak ada kesedihan. Semua Allah sudah kabarkan dengan surga yang sudah dirindukan.